Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa in taku hasanatai yudha'ibha wa yu'ti miladun ajron ajima. Jika kebajikan itu sebesar jarah adanya, pasti dia lipat gandakan. Pasti Allah melipat gandakan, dan Allah berikan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan masih kuat mengikuti puasa dan masih mengikuti acara kita di menjelang berbuka puasa di channel RRN TV, di channelnya Pondok Pesantren Baitul Hijah Nusantara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama terus kita tingkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab akan dilipat gandakan apapun aktivitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat semua amalan itu tertuju karena Allah. Semua amalan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak karena sesuatu, tidak karena menginginkan sesuatu, hanya mengharap rahmat dan ridha dari Allah. Karena ada kadang-kadang di antara kita apabila berbuat kebajikan, berbuat amal soleh, ketika dilihat oleh orang banyak, kalau tidak dilihat dia tidak ingin. Ketika ingin berbuat apabila mendapat pujian, kalaulah misalnya tidak dipuji, seseorang itu tidak ingin. Masih ada yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita khususnya para pemirsa RRN TV dan para ikhwatu fiddin rahimakumullah dimanapun Anda berada, semuanya mari sama-sama kita luruskan niat kita, ibadah hanya kepada Allah, hanya ingin mengharap rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah, ada seorang ulama datang jauh-jauh dari luar kota mendatangin kota Madinah. Nah, beliau menemui salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah. Nah, beliau bertanya, "Ya Abu Hurairah, tolong tolong ajarkan saya hadits dari baginda Nabi besar Muhammad SAW." Lalu seseorang tersebut dibawa oleh Abu Hurairah ke rumahnya, dan beliau duduk, dipersilakan duduk, dan Abu Hurairah itu berdiam sesaat sebelum mengajarkan hadis, menarik nafas panjang-panjang. Lalu tidak lama beliau itu pingsan. Sahoko saskotan, beliau itu pingsan. Lalu nggak lama kemudian beliau bangkit kembali, tersadar, muksian, bangun kembali. Nah, setelah bangun kembali, beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut naskotan. Beliau tarik nafas lagi, lalu sahako, pingsan kembali. Ini terjadi berulang-ulang sampai 3 kali. Hadirin rahimakumullah, mungkin kalau kita bayangkan ini betapa berat yang akan disampaikan oleh Abu Hurairah. Sampai beliau tarik nafas, pingsan, tarik nafas, pingsan, tarik nafas, pingsan, terjadi 3 kali, hadirin. Lalu selanjutnya setelah itu beliau menguatkan diri, menguatkan hatinya, yang sehingga mampu membacakan hadis Rasulullah SAW kepada tamunya tersebut. Apa isi hadis tersebut? Jadi ketika hari kiamat tiba, Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala
memutuskan perkara makhluknya, dan semuanya merasa tunduk patuh. Tidak ada yang protes, tidak ada yang instruksi atau instruksi, tidak ada. Semuanya patuh tunduk terhadap keputusan apapun yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkumpullah manusia ketika itu. Maaf, manusia ini kita berbicara masalah mukmin ya, orang mukmin. Berkumpullah manusia ketika itu, dipanggil satu persatu. Siapa dulu yang dihisab? Ada 3 golongan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pertama yaitu golongan pembaca Al-Qur'an. Apa yang ditanyakan oleh Allah kepadanya? Alam a'lamka ma'anzaltu ala rusul. Apa yang telah engkau pelajarin dari yang telah diturunkan kepada utusanku. Nah, sang qari, sang pembaca Al-Quran tersebut menjawab, qala bala ya Rabb, wahai Tuhanku, iya, saya telah mempelajarinya. Lalu ditanyakan kembali, faida amalta fima alimta, apa yang telah engkau amalkan dari apa yang telah engkau pelajarin tersebut? Lalu sang pembaca tadi menjawab, qala kuntu afwamu bih anna'u laila wan nahar. Aku telah membaca Al-Quran yang diturunkan kepada utusanmu itu siang dan malam. Lalu Allah Subhanahu wa taala langsung mencegat bahasanya, fa yaqulu Allah taala kadzabta, engkau telah berbohong. Disambung lagi malaikat, wa taqulul malaikat kadzabta, malaikat juga berbicara engkau telah berbohong. Jadi tadi orang yang telah membaca Al-Quran siang dan malam, mempelajarinya siang dan malam, membacakan kepada orang, mempelajarkan kepada orang siang dan malam sesuai dengan waktu atau jadwal-jadwal tertentunya, Allah kadzabta, katanya kamu itu bohong. Lalu disambung lagi oleh malaikatnya, kamu itu berbohong. Kan semua itu kamu lakukan karena ingin dipuji orang. Nah, pujian-pujian tersebut kan sudah engkau terima tadinya, sudah terlaksana ketika engkau hidup di dunia. Jadi kalaulah bukan tujuan karena Allah, ya, tujuan karena Allah itu nanti dibalasnya di yaumil wal hisab, di yaumil akhir. Nah, kalaulah kita tujuannya karena si fulan, karena siapa dan karena apa, dapat kita di dunia. Kalau tujuannya misalnya karena sesuatu, akan dapat sesuatu tersebut. Tujuan ingin dipuji, akan dapat pujian tersebut. Nah, itu sudah terlaksana di alam dunia. Itulah pertama yang dipanggil adalah qurra, pembaca. Hadirin rahimakumullah, berikutnya yang dipanggil kedua itu adalah kasirul mali, orang yang mempunyai harta yang banyak atau hartawan. Sama beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuqalu li sahibil mali madza amalta fima ataituka. Harta yang kuberikan kepadamu itu engkau telah perbuat apa saja. Jadi Allah bertanya kepada orang yang punya harta, bahwasanya harta itu tadinya pemberian dari Allah. Allah berhak untuk mempertanyakan, madza amalta, untuk apa saja itu? Kamu perbuat apa? Fima ataituka, apa saja yang sudah kamu perbuat terhadap harta itu? Sang hartawan menjawab, asli bihil rahmi, harta tersebut saya pergunakan untuk menjambung tali silaturahmi, untuk menyambung ikatan famili ya Rob. Wata sodakobi, dan saya gunakan juga untuk bersedekah. Jadi selain digunakan untuk menyambung silaturahim kepada famili-famili, memberi ke saudara-saudara, lalu dipergunakan juga untuk sodako. Nah, lalu berikutnya Allah menjawab apa yang dikatakan oleh hartawan tersebut. Fayaqulullahu ta'ala kadzabta.
Allah menjawab, engkau itu telah berbohong. Malah wa taqulul malaikatu kadzabta. Malaikat juga membahasakan engkau itu telah berbohong. Dan kamu mah tadinya memberi atau mengeluarkan harta itu bukan karena ada ikatan atau menyambungkan tali keluarga, bukan menyambungkan famili, bukan untuk sedekah. Kamu mah hanya mengharap supaya kamu disebut dermawan, supaya kamu disebut tukang memberi. Hadirin rahimakumullah, betapa sia-sianya perbuatan orang apabila seperti itu. Kita berusaha mengumpulkan harta yang banyak, setelah itu memang kita ingin membantu. Ya, rupanya kalau ada niat kita tidak ikhlas karena Allah, rupanya niat ingin dipuji, ingin disebut dermawan, ingin disebut misalnya suka memberi kepada siapapun. Nah, ini Allah menyebutkan seseorang itu kadzabta. Sangat menyedihkan sekali. Nah, berikutnya yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memanggil qatala fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Sama seperti pendahulu-pendahulu yang dua tadi, yang orang yang berjuang di jalan Allah itu ditanya, limadza qatalta? Kenapa engkau terbunuh? Mengapa engkau terbunuh? Sebab apa engkau terbunuh? Lalu seseorang tersebut menjawab, qataltu fi sabilika hatta qataltu. Saya meninggal itu berjuang di jalanmu ya Allah. Lalu Allah menjawab, fayaqulullahu ta'ala kadzabta. Engkau itu telah berbohong. Disambung lagi oleh malaikat, malaikat juga menjawab, kadzabta, engkau telah berbohong. Jadi Allah dan malaikat juga mengatakan kepada orang yang ketiga dipanggil tadi, yang mengaku matinya di jalan Allah, kadzabta, pembohong. Inilah tiga jenis manusia yang dipanggil awal. Orang yang tidak ikhlas, orang yang tidak ridho ketika menjalankan misi-misi perjuangan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca. Ketika mengajarkan Al-Quran juga ada, kalau pingin dipuji, inilah yang disebut oleh Allah tadi, kadzabta. Yang kedua, apabila kita mempunyai harta, kita suka memberi ke sanak pemilih, ke keluarga, menyambungkan tali silaturahmi dan bersedekah, tidak ikhlas dengan penuh hati, hanya pingin dipuji, pingin dicintai oleh makhluk, akan terlaksana dua-duanya tadi di dunia. Lalu yang ketiga, seseorang yang mengaku mati syahid di jalan Allah, Allah mengatakan, kadzabta, engkau pembohong, kamu bukan mati di jalan Allah, kamu berani-beranian dahulunya berjuang, hanya pingin disebut pahlawan. Betapa ruginya. Hadirin rahimakumullah. Nah, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah juga menjelaskan kepada tamunya itu dengan dengan lemah hati, dengan takut kepada Allah, takut dirinya juga merasa tidak diterima atau merasa berbohong dan lain sebagainya. Takut seperti itu, yang sehingga beliau pingsan sampai 3 kali untuk menjelaskan. Nah, setelah itu Rasul sambil duduk menepuk dengkulnya Abu Hurairah sambil berkata, ya Abu Hurairah, ulaika salah satu awalu khalaqallahu ta'ala tas'ar bihimun nar. Ya Abu Hurairah, itulah 3 orang yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang diancam dan disiksa oleh Allah masuk ke dalam nerakanya. Nah, oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita luruskan niat kita. Kita berpuasa hanya mengharap rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh makhluk, bukan karena kita sosokan mampu menahan dahaga, mampu menahan lapar. Malah ada yang kelebihan,
supaya dianya dianggap mampu menahan dahaga dan lapar, puasanya sampai 1 hari 1 malam, 7 hari 7 malam, karena ingin dianggap mampu. Kita sesuai dengan sunnah Nabi, ketika fajar menyingsing kita mulai berpuasa sampai matahari tenggelam, mulai kita berbuka puasa. Dan semuanya tujuan kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, bahkan hidup kita, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, hanya lillah rabbil alamin, hanya untuk Allah penguasa alam semesta. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, karena waktunya juga sudah mulai mendekat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa kepada hadirin rahimakumullah yang menyimak acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.